Pemirsa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meresmikan Langgar Gipo yang berada di Jalan Kalimas Udik, Surabaya sebagai cagar budaya dan destinasi wisata religi. Dan pemirsa, berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Nadia Rahma serta kru yang bertugas pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat malam. Setelah direnovasi oleh Pemkot Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi meresmikan langgar yang didirikan oleh keluarga Sagipodin, yakni Haji Abdul Latif bin Kamaluddin bin Kadirun pada tahun 1717 Masehi, yang kemudian dioptimalkan oleh Kiai Haji Hasan Basri Sagipodin atau Hasan Gipo sebagai langgar atau musola. Selain menjadi tempat ibadah, langgar 2 lantai dengan luas 209 meter persegi ini, Hasan Gipo juga memfungsikan langgar Gipo ini untuk menggembleng para ulama dan santri sebelum berangkat berperang melawan penjajah, dan menjadi pertemuan para ulama dan saudagar-saudagar muslim, bahkan sempat menjadi tempat transit bagi jamaah haji yang pergi ke Tanah Suci melalui jalur kapal. Langgar berusia 307 tahun ini menjadi perhatian pemerintah kota untuk dijadikan sebagai cagar budaya dan destinasi wisata religi, untuk mengingatkan kepada remaja dan generasi Z akan pentingnya sejarah peradaban di kota pahlawan tersebut. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengajak para milenial dan Gen Z, terutama kepada pelajar, untuk mengenal lebih dalam tentang Langgar Gipo dengan menginstruksikan kepada dinas-dinas terkait untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah di kota Surabaya, terutama destinasi religi seperti Langgar Gipo tersebut. Ini punya sejarah. Bagaimana dulu berdirinya Langgar Gipo ini adalah tempat penggemblengan para santri untuk melawan penjajah. Ada 2 tempat penggemblengan para santri itu, ada di Indresmo dan ada di Langgar Gipo ini. Dan yang kedua, Langgar Gipo ini adalah tempat bertemunya para kiai, para alim, para ulama. Dulu ketika melawan penjajah, bertemunya kiai dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, itu tempat berkumpulnya juga di sini. Sehingga saya ingin Surabaya, anak cucu saya nanti kelak, atau anak-anak Surabaya yang Gen Z dan Gen milenial ini boleh maju, tapi jangan pernah melupakan sejarahnya. Sehingga saya tetapkanlah Langgar Gipo ini menjadi cagar budaya dan museum lantai 2-nya. Nanti insya Allah anak SD dan SMP yang dibawa kewenangan pemerintah kota dan kumpulan pemuda-pemuda, saya akan ajak ke Langgar Gipo, salah satu menjadi destinasi atau wisata religius. Disinilah nanti wisata religi ini akan tahu sejarah seperti sebesar-besarnya kepada Pemkot Surabaya. Sementara itu, Ketua Yayasan Insan Keturunan Sagipodin Abdul Wahid Zain merasa bangga Langgar Gipo menjadi cagar budaya dan destinasi wisata religi karena dinilai memiliki histori panjang bagi perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya nanti akan rutin menggelar berbagai kegiatan untuk memperkenalkan destinasi wisata baru bagi warga Surabaya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tanggapan dari keluarga Gipo, satu, dia sangat senang, bangga, bahagia dengan adanya Langgar Gipo dijadikan destinasi religi. Ya, selama ini tentunya langgar ini langgar bersejarah, lain banyak meneteskan, banyak menelurkan kader-kader yang tentunya bermanfaat untuk negara. Jadi kalau sampai hari diperhatikan, ya alhamdulillah sangat senang sekali, bahagia sekali. Harapannya agar selanjutnya Langgar ini tetap dibetulkan, pemerintah tetap memperhatikan, bukan sekedar naik itu. Memang ya bangun ini Pemkot, bangun semuanya. Harapan saya setelah ini banyak kegiatan yang ada di Langgar ini, kegiatan keagamaan atau kegiatan pariwisata, apalagi mau dijadikan destinasi wisata. Dengan demikian harapan saya pemerintah kota bisa menggiring kader-kader ke sini sehingga tahu sejarahnya Langgar ini kok jadi cagar budaya, itu gimana caranya. Langgar yang direnovasi sejak Februari 2024 ini nantinya akan terus menambah koleksi benda bersejarah
dari pihak keluarga untuk diletakkan di Museum Lantai 2 Langgar Gipo. Selain itu juga, Pemkot Surabaya juga berencana untuk menambah monitor di museum tersebut. Monitor tersebut nanti secara otomatis akan bercerita tentang sejarah berdirinya Langgar Gipo, tokoh-tokoh dan ulama yang terlibat di dalamnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ali Husnan melaporkan.